Di hadis yang selanjutnya, nomor 550, Al-Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, an Abdul Aziz bin Muhammad, an Muhammad ibn Amr, an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastakbar man akala ma'ahu khadimuhu wa raqibal himara bil aswaq wa ataqala syata fahalabaha. Jemaah, sombong itu sifat yang bermukim di hati. Tapi kesombongan itu biasanya muncul dalam perbuatan dan etika. Kita terkadang melihat orang nampak aroma kesombongan muncul dari dirinya atau tercium. Maka di sini Nabi SAW memberikan beberapa arahan untuk meredam sifat sombong kita. Maka di sini disebutkan oleh Nabi SAW, tidaklah sombong orang yang dia mau makan bersama pembantunya, mau makan bersama budaknya. Sekarang nih, kita lihat urusan makan. Orang sombong itu nggak mau makan di warung yang kecil. Kalau dia makan di warung yang bagus pun, pembantunya, supirnya disuruh makan di tempat lain atau di meja yang lainnya. Kenapa dia tidak makan bersamamu di satu meja? Dudukkan dia. Dan subhanallah jemaah, ketika kita makan sama dia, kita mengangkat diri dia, kita merendah menjadi seperti dia. Sebenarnya nggak ada perbedaan kita sama supir, sama pembantu. Pembantu yang masak, pembantu yang capek, pembantu yang cuci piring, pembantu yang menyiapkan segalanya. Duduk sini makan. Yang ibu-ibu duduk makan sama pembantunya. Yang bapak-bapak makan sama supirnya. Kalau pembantunya perempuan, biar dia makan sama ibunya. Engkau makan dengan supirmu. Itu tuh menunjukkan engkau tidak sombong, tidak angkuh. Orang yang mau makan dengan orang yang lebih rendah. Dan ini juga terapi buat kita yang sombong. Makan sama orang miskin, makan dengan orang yang jabatannya rendah. Biasanya nih, yang pangkat atas makannya sama yang berpangkat juga. Bahkan kita bisa melihat tempat-tempat yang tempat-tempat makan bos beda, piringnya beda, semuanya beda. Ini yang pertama. Gak sombong tuh orang yang makan sama pembantunya. Yang kedua, warakibal himara bil aswaq. Dan dia mengendarai himar, keledai di pasar. Himar ini termasuk tunggangan yang paling rendah. Jadi tunggangan yang paling mahal pada waktu itu kuda. Kalau nggak kuda, onta merah. Itu kendaraan orang-orang fulus. Maka disebutkan, kalau ada orang kaya, Masya Allah, dia naik keledai ke pasar, dilihat banyak orang dia naik keledai. Allahu Akbar. Ini menunjukkan ketawaduan dia. Karena kalau dia naik itu gak bisa sombong dia. Dia merasa rendah dengan kendaraan yang dia naiki. Dan kita bisa lihat jamaah, orang yang naik motor, ya motor yang murah, dengan yang naik motor harga 1 miliar, gayanya beda. Memang dimodif itu motor atau dibentuk itu motor untuk menunjukkan keangkuhan. Bukan berarti yang naik itu angkuh, enggak loh. Cuma
Orang yang naik itu gayanya kelihatan. Orang yang naik kuda beda. Naik kuda, badannya tegak, orang-orang semua dia lihat di bawah dia, dan dia ada di atas. Tapi kalau kedai kadang-kadang dengan pejalan kaki, ya miriplah jalan dia. Sehingga dia belajar untuk tidak sombong. Maka antum yang biasa naik motor bagus, yang biasa naik mobil mewah, sekali-kali engkau punya mobil yang enggak mewah. Pakaian juga seperti itu, sandal juga seperti itu. Untuk melatih. Memang pakai mobil bagus bukan kesombongan, lah. Motor bagus bukan kesombongan, tidak. Tapi ada orang yang melatih diri dia untuk tidak sombong dengan cara dia mengendarai kendaraan yang murah. Ada mobil 1 juta umat umpamanya dia naik. Padahal dia punya mobil yang mewah. Sehingga dia terbiasa, semua kendaraan sama lah. Yang ketiga, perilaku yang menunjukkan ketidaksombongan adalah wa'taqala syata fahalabaha. Dan dia mengapit kambing lalu memeras susunya. Jadi dulu orang kalau memeras susu kambing itu diapit kaki kambing itu dengan kedua kaki dia, dengan pahanya. Kemudian dia peras susunya. Orang melakukan ini sikap yang menunjukkan kerendah hatian dia. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalau kita lakukan menunjukkan kita ini nggak sombong, atau melatih diri kita untuk tidak sombong. Di rumah, contohnya nih, yang kau ambil sapu, nyapu halaman rumah, atau engkau ambil 1 timba air, lalu ambil kain, kau mandikan mobil sendiri atau motor sendiri. Ini menunjukkan, melatih diri kita untuk tidak sombong. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini kepada kita. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-badi' bisalam bari'un minal kibir. Orang yang memulai mengucapkan salam itu selamat dari kesombongan. Orang yang memulai ucapan salam, ketika ketemu orang, sama-sama berjalan, sama-sama muda atau tua muda, lalu kita memulai dengan salam, assalamualaikum, itu selamat dari kesombongan. Karena tidak menanti orang lain yang menyapa dia, tapi dia yang memulai menyapa orang lain. Ini pertanda dia tidak meremehkan orang lain. Karena sombong, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Tapi ketika orang ini memulai dengan salam, dia berpapasan dengan orang, assalamualaikum, dia datangi orang tersebut, ya, kemudian dia bersalaman dengan orang tersebut, ini menunjukkan kalau dia tidak sombong. Kemudian dari Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwasanya wa man hamala sil'atahu faqad bari'a minal kibir. Barang siapa yang membawa barangnya sendiri, tidak harus dibawain orang, itu selamat dari kesombongan. Kemudian kita sampai kepada hadis nomor 551. Ini riwayat Ali bin Abi Thalib yang secara sanadnya dhaif, tapi ada pelajaran indah untuk melatih kita supaya tidak sombong. Karena biasanya pejabat itu semuanya dibawakan. Mau turun, pintu mobilnya dibukakan. Mau naik, pintu mobilnya dibukakan. Tasnya dibawain. HP-nya dibawain. Semuanya dibawain. Kan nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa. Tapi terkadang orang seperti ini, ketika dia turun dari jabatannya, sakit orang itu. Ada sakit namanya post power syndrome. Orang habis menjabat, tahu-tahu dikandangin, diberhentikan. Pensiun itu diberhentikan. Udah nggak pantas kerja lagi sana, pulang.
Itu bermasalah. Makanya perlu melatih diri kita untuk tidak sombong, untuk menghilangkan perasaan besar. Perasaan angkuh itu perlu dilatih untuk dihilangin, jangan dibiarin. Ketika untuk menjadi pejabat pun sudah mulai dilatih. Ini ada sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa ibn Bahr, qala haddatsana Ali ibn Ibrahim, qala haddatsana Ali ibn Hashim ibn al-Barid, qala haddatsana Salih bayya'ul aksiyah an jaddatihi qalat ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu ishtara tamran bidirhamin fahamalahu fi milhafatihi faqultu lahu aw qala lahu rajulun أحمل عنك يا أمير المؤمنين قال لا أبو العيال أحق أن يحمل. Subhanallah. Disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib suatu hari di masa pemerintahan dia, ketika dia menjadi khalifah, ingat asar ini sanadnya dhaif, bahwasanya Ali di masa pemerintahannya dia berangkat ke pasar, dia beli kurma dengan 1 dirham, kemudian dia bungkus, dia dibawa di baju dia. Lalu ada yang mengatakan kepada dia, biar ana yang bawain wahai Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, aku bawain. Kata Ali mengatakan, bapaknya anak-anak lebih pantas untuk membawa barangnya sendiri. Kita tadi sampaikan sanadnya dhaif. Tapi ternyata jamaah, kalau kita lihat, memang orang yang membawa barang sendiri itu akan lebih jauh dari kesombongan. Kita bawa barang sendiri karena isinya fulus, takut hilang. Bukan. Kita bawa sendiri barang kita. Kita umumnya beli mangga, pasar, beli jeruk, beli apa. Kadang-kala banyak orang, Ustaz, biar ana yang bantuin Ustaz. Atau kalau bos, ya bos, biar ana yang bantuin bos. Biar ana yang bawa. Melatih nih, untuk menundukkan jiwa kita. Kalau engkau itu adalah hamba, nggak akan pernah berubah kedudukanmu. Sampai kapanpun engkau itu budak. Ana nih budak, antum juga budak. Sehingga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa pelipur lara. Apa? Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Allahu Akbar. Ya Allah, engkaulah Rabbku, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga sama hambamu, ubun-ubunku akan ada di tanganmu ya Allah. Semua hukumanmu, ketentuanmu itu adil buat aku. Ada. Kita nih hamba. Apa yang mau disombongkan? Berapa banyak orang yang sombong, Allah kasih penyakit di kakinya nggak bisa jalan. Maka tadi bawa barang kita sendiri, memulai dengan orang lain dengan salam, menyapa dahulu, kemudian memerah susu kambing sendiri, naik kendaraan-kendaraan yang murah. Itu termasuk melatih diri kita untuk nggak sombong. Selalu pakai baju yang bermerek, selalu semuanya bermerek, yang mahal-mahal. Boleh aja. Yang penting kau tidak meremehkan orang dan tidak menolak kebenaran. Tapi perlu juga kita melatih diri kita. Anda rasakan ketika Anda pakai sandal yang bagus, yang mahal, jalannya lain. Coba pakai sandal yang murahan. Itu tahu-tahu hati itu langsung tawadhu. Kita perlu melatih diri kita. Baik, kemudian hadis nomor 552. Ana izin minum dulu jamaah ya. Bismillah. Alhamdulillah. قال الإمام بخاري رحمه الله حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري
wa Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'anillahi azza wa jalla qala al-'izzu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuh. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Umar. Umar berkata telah mengajarkan kepada kami ayahku. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami A'mash. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Ishaq. Dia meriwayatkan dari Abu Muslim Al-Aghar yang mengajarkan kepada dia dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW. Nabi meriwayatkan dari Allah. Allah berkata di hadis qudsi. Apa kata Allah? Al-'izzu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtu. Al-'izz, keagungan, kehormatan itu adalah sarungku, kata. Kebesaran, sifat merasa besar, tidak mau tunduk sama orang lain, itu adalah selendangku. Barang siapa yang mau ambil, mau pakai itu baju itu, yang itu adalah sifat kekhususan milik Allah, kemudian dia mau tarik, dia mau ambil, maka aku akan menyiksa dia. Orang yang berperilaku atau beretiket sombong, merasa besar, merendahkan orang lain, seakan-akan dia mau menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sini disebutkan ya, Allah menggambarkan bagaimana sifat ini sifat khusus dengan menggambarkan itu pakaian Allah. Itu sarung dan selendang Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu seorang muslim itu menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rabbnya, tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluk, tanpa kita mengkaifiyahkan, membentuk bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Di surat Asy-Syura ayat 11 Allah mengatakan tidak ada yang menyerupai Allah, apapun enggak ada. Tapi Allah itu punya sifat. Di antara sifatnya wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Manusia melihat, manusia mendengar. Bahkan Allah menyebutnya sami'an basira. Manusia seperti itu. Tapi tentunya tidak sama dengan pendengaran Allah dan tidak sama dengan penglihatan Allah Jalla Jalaluh. Itu suatu hal yang secara nalar, secara fitrah manusia menetapkan hal itu. Seorang muslim menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyamakan Allah dengan siapapun. Dan dia tidak boleh menafikannya. Dia tidak boleh mentakwilkannya kecuali memang ada qarinah, ada dalil yang harus seorang muslim menakwilkan. Tapi Allah tidak menyebutkan hal itu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Maha Pengasih, dia berada di atas arsy-Nya sana. Ya kita kata Allah di mana? Allah di atas. Oh, kamu kok mengatakan itu? Allah yang mengatakan. Aku enggak paham kecuali seperti itu. Dan itu disampaikan oleh para nabi, disampaikan para sahabat Nabi. Memang ahli filsafat ketika ilmu kalam masuk, akhirnya banyak dari akidah umat Islam yang terkikis dengan filsafat dan ilmu kalam tersebut. Padahal seorang muslim itu mengambil akidahnya bukan dari ilmu kalam, bukan dari falsafat. Dia mengambil akidahnya dari qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Jadi kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna. Di antara sifatnya adalah tadi yang disebutkan, keagungan Allah, kehormatan Allah. Seorang yang ingin pakai itu, maka Allah akan mengazab dia. Ya.
hendaklah kita tahu diri. Kita ni makhluk yang nggak punya apa-apa. Semua nih kita nih pakaian, kita harus beli. Kain, antum bikin kain sendiri? Enggak. Setelah antum, kalau antum bikin kain sendiri ya, supaya kita sadar nih, ana bikin kain sendiri, nenun sendiri. Setelah nenun, ana celup menjadi warna tertentu. Setelah itu, ana potong menjadi thawb, menjadi gamis. Kemudian jahit sendiri. Kemudian pakai. Proses itu begitu panjangnya sehingga kita bisa pakai baju. Sekarang antum tinggal beli. Antum langsung pakai tuh baju. Kalau antum bikin sendiri, antum akan merasakan kalau antum tuh butuh sama orang lain. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh dengan siapa-siapa. Sehingga sifat merasa besar, merasa agung itu hanya milik Allah. Dan kita sudah tetapkan Allahu Akbar. Kita rukuk mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Kita sujud mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Dalam perpindahan itu kita tidak berhenti mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk menanamkan di diri kita yang besar itu Allah. Dan kita itu makhluk yang kecil, yang lemah. Apa yang kau miliki sehingga engkau sombongkan dan meremehkan orang lain, menolak kebenaran, merasa paling pintar, merasa orang lain semuanya salah? Ini penyakit sombong, jemaah. Allah akan azab. Dalam riwayat lain dikatakan qadzaftuhu finnar. Yang mau pakai sifat ini, aku akan lemparkan dia ke neraka. Gimana orang dikasih sakit gigi udah nangis-nangis, kasih kanker sama Allah, bingung mau kemana engkau ketika itu, minta tolong siapa? Maka hendaklah kita senantiasa melihat, memandang keagungan Allah dan melihat kalau kita ini orang yang lemah. Baik. Kemudian di hadis nomor 553, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail qala haddatsani Abu Rawahah Yazid ibn Ayham anil Haytham ibn Malik at-Ta'i qala sami'tu an-Nu'man ibn Bashir yaqulu radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu 'ala al-minbar qala inna lisyaitani masaliya wa fukhuhan wa inna masaliya syaitan wa fukhuhahu al-bataru bi an'umillah wal fakhru bi ata'illah wal kibriya'u ala ibadillah wa ittiba'ul hawa fi ghairi dhatillah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ali ibn Hujr. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Rawahah. Meriwayatkan dari Haytham ibn Malik at-Ta'i, dia mendengar sahabat Nabi yang namanya Nu'man ibn Bashir berkata di atas mimbar. Dia berpidato mengatakan sesungguhnya innali syaitani masaliyah. Syaitan itu punya jaring-jaring, punya perangkap-perangkap. Kita harus tahu, orang mau berperang, tentara tuh, itu latihan. Belajar strategi. Dikasih tahu nih ada perangkap musuh nih. Awas, hati-hati. Harus cari jalan lain. Setan tuh punya perangkap, punya jaring, punya apa istilahnya? Bom yang tersembunyi kalau diinjak meledak itu apa namanya? Apa? Ranjau. Ranjau. Ada tuh. Kita harus tahu, belajar nih. Musuh kita setan. Allah sudah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Jangan ngikutin jalan-jalannya setan. Jalan tuh ada dua. Jalannya setan, jalan yang benar, jalan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan ikutin tuh langkah-langkah setan, jangan.
Dia itu musuh nyata buat engkau. Di sini An-Nu'man bin Bashir menjelaskan perangkap ranjau jaringnya setan itu disebutkan yang termasuk perangkapnya setan adalah al-bataru bi an'umillah. Apa maksudnya al-batar bi an'umillah? Adalah at-tughyan inda ni'mah. Ketika dikasih nikmat lupa sama Allah, melampaui batas. Banyak di antara kita yang seperti itu. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ketika merasa nggak butuh. Ketika dikasih nikmat, dikasih jabatan, kedudukan, lupa dengan kedudukan Allah Jalla Jalaluh. Sehingga dia meremehkan orang lain. Bangga dengan apa yang dia capai. Oh, ana bisa seperti ini, ana bisa seperti itu. Dan ini penyakit nikmat jemaah. Ada orang-orang yang dulu ana sering dikasih nasihat, hati-hati dengan OKB. OKB, orang kaya baru. Ya, kalau dia tidak pandai menjaga diri, biasanya terperangkap dalam ranjau-ranjau setan. Jadi sombong, dikasih nikmat. Seharusnya nikmat itu digunakan dalam ketaatan, ya akhirnya digunakan dalam kemaksiatan. Meremehkan orang lain akhirnya. Maka hati-hati. Buat teman-teman yang dikasih rezeki sama Allah, tolong batasan-batasan itu dilihat. Karena engkau kok lagi butuh, kemana larinya? Oh, angkat tangan. Jam 3 bangun. Waktu duha, sholat duha. Adzan dikumandangkan di masjid. Kapan? Ketika susah, ketika perlu sama Allah Jalla Jalaluh. Gak berhenti mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, Rabbi, Allahumma inni as'aluka. Terus minta sama Allah. Ketika susah hidupnya, ketika dikasih nikmat, dikasih jabatan, selesai. Maka hendaklah kita bersyukur jemaah. Kadangkala Allah berikan bala kepada kita yang membuat kita akhirnya berubah. Jadi ingat dengan nikmat Allah Jalla Jalaluh. Maka lebih baik musibah yang membuat kita ingat sama Allah daripada dikasih nikmat yang membuat kita melampaui batas dan lupa dengan ajaran Allah Jalla Jalaluh. Nih, kemudian wal fakhru bi ata'illah. Termasuk perangkap setan adalah ya merasa besar, merasa agung, merasa bos dengan karunia yang Allah berikan. Allah yang kasih sama kamu, bukan dari hasil usaha. Sekali lagi, bukan dari hasil usaha. Manusia berusaha, banyak yang berusaha kita lihat. Aduh, fulan usaha, yang ini sukses, yang ini bangkrut. Di sini engkau tahu engkau sukses karena Allah yang kasih. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang menimpamu itu memang harus menimpamu. Yang meleset darimu yang memang enggak akan menimpamu. Artinya semua itu dari Allah Jalla Jalla. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan kepada kalian dari apa yang kalian pinta, Allah kasih kalian. Lihat berapa banyak permohonan-permohonan kita yang Allah kabulkan. Dan yang tidak dikabulkan Allah, atau belum dikabulkan Allah, bisa jadi karena kita, atau bisa jadi memang disimpan sama Allah Jalla Jalaluh buat kita. Maka, tuh, jangan sombong, merasa besar dengan karunia Allah. Kalau mau sombong, tafadhal, tapi jangan pakai nikmat Allah. Mau sombong dengan wajahmu, pemberian siapa tuh wajah? Merasa besar dengan jabatan yang kau miliki. Dan subhanallah jemaah, di surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41 Allah mengatakan fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa
Adapun orang yang melampaui batasnya dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, dia lebih mendahulukan kenikmatan dunia, tidak berfikir akhirat, tidak berfikir kehidupan setelah kematian, fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahim tempatnya dia. Selesai sudah. Udah ada keputusan. Engkau sudah bisa menetapkan engkau tuh masuk surga atau neraka. Kalau engkau melampaui batas, melampaui ajaran-ajaran Islam, batasan-batasan yang diberikan, engkau tabrak, engkau langgar, dan engkau lebih mementingkan kehidupan dunia, walaupun Allah murka kepada dirimu, maka neraka jahannam. Wal kibriya ala ibadillah, dan disebutkan sombong terhadap hamba-hamba Allah, meremehkan hamba-hamba Allah, itu termasuk perangkap setan. Wattiba'ul hawa fi ghairi dzatillah, mengikuti hawa nafsu tidak dalam ketaatan. Pokoknya maunya nafsunya. Nafsu ini jamaah, kemana ngantarkan nafsu itu? Ke neraka. Kok bisa Ustaz? Makanya Allah sebutkan di An-Nazi'at tadi yang kita bacakan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, adapun orang yang takut dengan makom Rabbnya, dia takut dengan tempat berdiri dia di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ketika antum berdiri, antum takut di sidang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencegah nafsunya untuk mengikuti hawanya, untuk mengikuti kecondongannya. Ditahan nafsunya itu. Wallahi nafsu ini kemana-mana jemaah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Tapi kita tahan. Seperti orang yang naik kuda. Ketika kuda itu hendak masuk ke jurang, ditahan, ditarik. Kalau antum ikutin, masuk ke jurang. Itu nafsu seperti itu. Maka antum tahan. Yang menahan nafsunya. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat dia, jangan. Dunia ini tempat berjuang. Berjuang sekarang. Menahan nafsu kita. Menahan ambisi kita. Ambisi kekuasaan. Yang membuat anak lupa sama orang tuanya. Halal haram dia lakukan demi kekuasaan dia. Yang ambisi harta. Sama. Padahal udah ditentukan nih yang halal, nih yang haram. Dia sikat yang haram. Hak orang dia makan. Kenapa ngikutin hawa nafsunya? Bermula dari tadi. Masuk ke dalam perangkap setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepada aku petunjukku dan selamatkan aku dari kejahatan jiwaku sendiri. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang akan datang jemaah 554. Semoga Allah SWT dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya menjadikan kita orang-orang yang memiliki etika yang baik, yang sesuai dengan keridhaan Allah, dan dijauhkan dari etika-etika buruk. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi.